Keluarga besar SMA Negeri 3 Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sukses melaksanakan gelar panen karya proyek profil pelajar Pancasila P5 pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kelas SMA Negeri 3 Sungai Kakap Jalan Bujama Parit Keraka Desa Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengusung tema 2 Suara Demokrasi, Demokrasi di Lingkunganku, SMA 3 Sungai Kakap siswa kelas 10 tahun pelajaran 2022 dan 2023. Acara ini dimeriahkan dengan hiburan dan menampilkan hasil karya siswa yang ditampilkan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 3 Sungai Kakap. Pada kesempatan tersebut ada pun yang diundang pejabat terkait yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sri Suyanti Pengawas Pembina SMA, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Camat Sungai Kakap, Kapolsek Sungai Kakap, Babinsa Pal 9, Kepala Desa Pal 9, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, orang tua wali murid, dan tentunya Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 3 Sungai Kakap, beserta seluruh peserta didik SMA Negeri 3 Sungai Kakap yang terlibat secara langsung dalam acara tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sri Suyanti Pengawas Pembina SMA kepada awak media. Dia mengatakan sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Sungai Kakap yang telah menjadi pionir dalam melaksanakan P5. Pada kesempatan itu juga dia mengajak kepada seluruh pelajar untuk terus mendukung dan mengupayakan agar SMA Negeri 3 Sungai Kakap menjadi sekolah yang unggul dalam segala bidang katanya. Di sekolah SMA Negeri 3 Sungai Kakap melaksanakan panen karya siswa tema Suara Demokrasi, yaitu pelaksanaan dari program kurikulum merdeka yang 30% jam pelajaran yang diamanahkan di kurikulum merdeka, karena sekolah kita merupakan sekolah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka berubah. Jadi ini adalah karya nyata anak-anak yang merupakan anak-anak sesuai bakat dan minat. Kemudian juga ini sangat bermanfaat bagi mereka karena tema Suara Demokrasi yang diintegrasikan pada simulasi atau pelaksanaan pemilihan OSIS. Nah, ini juga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat juga memberikan dukungan kepada guru-guru, kepada sekolah untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini lebih sederhana, kemudian lebih fleksibel. Ini adalah betul-betul bentuk karya siswa berserta tim guru yang membina, sehingga inilah SMA Negeri 3 dengan panen karya siswa dengan tema Suara Demokrasi yang dikaitkan dengan pemilihan OSIS. Ya, kedepannya dengan adanya simulasi atau panen raya Suara Demokrasi, anak-anak sudah mengenal tentang pemilihan umum, termasuk pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU, atau mungkin memilih kepala desa, kemudian calon legislatif, bisa juga kepala daerah. Jadi anak-anak sudah terbiasa, sudah mengenal dengan pemilu melalui praktek atau karya pada hari ini. Usai kegiatan karya di Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya kepada sejumlah awak media, ia memaparkan untuk kegiatan pemilihan OSIS di SMA Negeri 3 di Sungai Kakap ini tentunya sangat baik sekali. Dan ini kata Karyadi menjadi bentuk dukungan kepada KPU untuk mengajarkan bagaimana pendidikan politik kepada pemilih-pemilih formula. Tentu kegiatan pemilihan OSIS di SMA 3 Sungai Kakap ini tentu sangat baik sekali, dan ini menjadi bentuk dukungan kepada KPU untuk mengajarkan bagaimana pendidikan politik kepada pemilih-pemilih pemula. Nah, tentu di SMA, khususnya di kelas 12 ya, kelas 3 SMA itu kan tentu ada yang berusia 17 tahun. Nah, tentu 17 tahun itu di 2024 dia akan menggunakan hak pilihnya. Nah, melalui pemilihan OSIS ini menjadi pembelajaran awal bagi siswa-siswa yang sudah punya hak pilih itu. Mekanismenya seperti itulah.
ya mekanisme, tetapi ini lebih menggunakan aplikasi, menggunakan e-voting, tentu ini selangkah lah ya, lebih baik karena menggunakan teknologi ya, berbasiskan teknologi gitu kan. Nah, sedangkan kita di pemilu 2004 tentu masih menggunakan manual, bahwa pemilih akan mendapatkan surat suara dan melakukan pencoblosan. Nah, tapi kalau mereka kan pemilu ini kan menggunakan e-voting, menggunakan sarana informasi. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran yang baik lah bagi siswa-siswi, bagaimana cara menggunakan hak pilih, bagaimana cara memilih, ya memilih OSIS untuk kepentingan mereka juga. Nah, tentu pemilih pemula karena ini menjadi ajang politik mereka pertama kali dalam menggunakan hak suaranya, tentu silakan untuk menggunakan hak pilih itu ya sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan pilihannya. Jangan sampai kemudian memilih karena ada politik uang, karena pengaruh informasi sara dan lain sebagainya. Apalagi pemilih pemula itu kan sangat erat dengan media sosial. Jadi berhati-hati juga dalam menggunakan media sosial, men-share segala berita yang kemudian tidak jelas kebenarannya, maka itu harus hati-hati. Tetapi manfaatkan media sosial teknologi ini untuk mencari informasi terkait dengan data diri calon-calon yang akan maju di tahun 2024. Jadi semuanya kan bisa dicari informasinya melalui pemberitaan. Tapi juga harus hati-hati, harus menyaring juga berita. Maka kami sarankan untuk mencari informasi itu carilah di webnya KPU, di media sosialnya KPU, baik via Facebook, Instagram maupun di YouTube-nya KPU Kuburaya, itu sudah tersedia informasi-informasi kepemilian. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Panggah Ridho kepada awak media ia menjelaskan, terutama di tema kedua ini kita mengambil tema demokrasi, judul untuk sekolah kita yaitu demokrasi di lingkunganku. Nah, kegiatan ini kita bagi dalam 3 hal. Pertama, tetap pembukaan acara dengan memberikan hiburan dan menampilkan hasil karya siswa SMA Negeri 3. Pertama, di kegiatan tema kedua ini kita mengambil tema suara demokrasi. Judul untuk sekolah kita yaitu demokrasi di lingkunganku. Nah, kegiatan ini terbagi dalam 3 hal. Pertama, tetap pembukaan acara dengan berisikan hiburan dan menampilkan hasil karya siswa. Jadi hasil karya yang ditampilkan adalah hasil karya yang dibuat oleh mereka. Jadi bukan guru hanya berpartisipasi dalam bentuk pendampingan, hanya mendampingi mereka yang membuat aplikasi. Nah, untuk hasil karya kali ini, aplikasi yang dibuat itu adalah aplikasi e-voting. Jadi pemilu yang kemarin pernah dilaksanakan di sekolah kita itu menggunakan surat suara, itu dibuatin wadah barunya dalam bentuk online. Jadi pemilunya hanya merubah format yang sebelumnya kertas, berbasis kertas, sekarang jadi berbasis digital. Nah, itu yang dibuat oleh siswa-siswa kita, terutama siswa yang berpartisipasi di OSIS. Nah, yang kedua kegiatannya adalah pelaksanaan TPS ini sendiri. Jadi pelaksanaan TPS ini ada 2 TPS yang digunakan. Jadi panitia guru dan panitia siswa itu kolaborasi di dalamnya untuk mempersiapkan kegiatan TPS-nya. Nah, di TPS-nya sendiri itu ada 4 jenjang yang mengikuti: guru tata usaha, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kegiatan terakhir adalah melakukan refleksi. Jadi kalau kegiatan sudah dilaksanakan sepanjang dari Januari sampai sekarang Maret, tanggal 16 Maret. Nah, jadi selama hampir 3 bulan itu harus dibuatin refleksi yang nantinya dilaksanakan hari Jumat. Jadi refleksinya itu dalam bentuk kertas tanggapan yang ditempel di dinding kelas. Nah, di situ bentuk refleksinya yang nantinya hari Jumat itu akan dikumpulkan dan dievaluasi apa sih yang didapat selama hampir 3 bulan mempelajari tentang suara demokrasi. Jadi kurang lebih kegiatan kita itu seperti itu. Tamu undangan kita secara luas, kita mengundang 10 tamu. Pertama dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, itu sudah jelas karena kita di bawah naungan mereka. Yang hari ini mungkin belum bisa hadir ya, dikarenakan banyak kegiatan yang lebih diprioritaskan. Nah, yang kedua itu adalah pengawas pembina, yang dimana pengawas pembina ini memberikan pendampingan lah di sekolah. Yang ketiga itu KPU itu sendiri. Jadi KPU Kabupaten Kuburaya diundang, lalu ada Kapolsek kita undang juga, lalu ada Kepala Desa, Kepala 9, karena memang Kepala Desa jadi tempat kami untuk berdiskusi, penasihat kami juga. Lalu ada Camat yang mungkin hari ini belum bisa hadir, lalu ada Babinsa TNI, terus komite sekolah, dan yang terakhir itu ada perwakilan orang tua. Pada waktu yang sama,
Amril Mukminin, Wakahumas SMA Negeri 3, ia menjelaskan hari ini adalah salah satu bentuk kegiatan panen karya penguatan prima pelajar Pancasila, sebuah amanat kurikulum Merdeka Belajar yang kami konsultasikan pada hari ini kepada siswa yang bertema bersuara demokrasi di lingkungan sekolah, jelasnya. Harapan kami untuk guru semua dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan sebuah pencerahan kepada siswa dalam rangka berdemokrasi berpolitik yang efektif, santun dan yang kita harapnya. Semuanya saya ucapkan, hari ini adalah salah satu bentuk kegiatan panen karya penguatan prima pelajar Pancasila, sebuah amanat kurikulum Merdeka yang kami implementasikan pada hari ini terhadap siswa yang bertema suara demokrasi di lingkungan sekolah. Harapan kami Bapak Ibu guru semua dengan ada kegiatan ini dapat memberikan sebuah pencerahan kepada siswa dalam rangka berdemokrasi, berpolitik yang efektif, santun, dan yang kita harapkan. Haryanti, salah satu siswa SMA Negeri 3 Sungai Kakap kelas 10, dia mengatakan kegiatan ini sangat cukup menarik dan bagus dan juga melalui kegiatan ini dapat lebih memudahkan untuk memilih, katanya. Cukup menarik, cukup bagus dan juga voting ini dapat lebih memudahkan untuk memilih. Kalimantan Barat Media Kabar menyebarkan.